bukan sesuatu yang sulit. Jadi harusnya mahasiswa aja yang demo ya. Oke, baik. Salah satu yang harus kita lakukan ketika kita memberikan obat apapun harus selalu mengecek. Ada berapa benar? 10 benar. Jadi di rekam medis ini atau kalau di ruangan suka ada kartu obat ya, itu harus kita dekatkan terlebih dahulu ketika kita mau membuat racikan ya. Lalu kita cocokkan terlebih dahulu obatnya benar atau enggak. Lalu apa lagi? Dosisnya benar atau tidak, benar pasien atau tidak. Lalu apa lagi? Caranya. Lalu apa lagi? Waktunya. Ya, jadi itu betul-betul dicek ya. Nah, kalau pada dewasa biasanya apa obatnya? Paracetamol. Itu mah generik ya. Pentolin. Terus udah tadi pentolin. Terus apa lagi? Pulmicort, bisolcon itu juga bisa ya. Nah, ada kalanya itu dicampur dengan NaCl 0,9%, tapi ada juga yang tidak mencampur, tergantung ya. Kalau misalnya memerlukan waktu inhalasi yang agak lama, biasanya kita tambahkan NaCl 2 cc ya. Kalau tidak, berarti cukup menggunakan obat-obatan saja ya. Jadi ini pura-puranya kita udah cocok ya, udah cocok diberikan pada bayi ini. Lalu apa yang kita lakukan? Cuci tangan. Cuci tangan itu adalah sesuatu yang prinsip di awal dan di akhir itu harus dilakukan ya. Oke, pura-puranya udah ya, 6 langkah. Lalu alat-alat yang disiapkan adalah ini. Masker pediatrik itu pasti kecil ukurannya ya. Kemudian tadi obat-obatan yang dibutuhkan. Kemudian apalagi? Sprit 2 cc. Lalu apalagi? Ini alkohol scrap ya. Kemudian ada alkohol, kapas alkohol. Lalu yang perlu diperhatikan adalah kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa alat ini berfungsi dengan baik. Jangan sampai nanti sudah ke pasien, misalnya ya ibu permisi ya, anaknya mau diinhalasi udah siap semuanya, matanya pas dinyalain tidak nyala ya. Jadi pastikan sebelum alat dibawa ke pasien harus berfungsi dengan baik gitu ya. Nah, apakah perlu kita menggunakan sarung tangan? Perlu. Sarung tangan hanya digunakan ketika kita meracik obat antibiotik. Hah? Stop dulu. Tangan siapa nih harus bertanggung jawab ya? Aduh, sedih amat Li. Mengapa kalau kita meracik atau menyiapkan obat antibiotik harus menggunakan sarung tangan? Oh, ini bekas semua ya. Lia, apakah sudah dapat sarung tangan? Lia. Gitu ya. Mungkin dipakai beberapa tangan kali ya. Oke ya. Jadi kalau inhalasi ketika meracik obat tuh nggak perlu. Tapi kalau misalnya pas ke pasiennya kita pakai, iya pakai. Ya, takutnya nanti dia muntah dan sebagainya supaya tangan kita lebih terlindungi ya. Jadi pakai. Yang harus diperhatikan ketika kita melihat obat apa? Tanggal kadaluarsa Namanya ya, namanya oh benar nih, pentolin gitu ya. Lalu tadi betul tanggal expirednya, oh expirednya tanggal bulan, biasanya enggak tanggal ya, Februari 2007, berarti ini direkomendasikan. Lalu apa lagi? Isinya. Kalau pentolin ada yang tahu nggak berapa isinya? Nggak tahu ya, soalnya belum praktek sih ya. Udah nggak apa-apa dimaklum ya. Pentolin itu isinya 2,5 mili. Jadi kalau anak-anak biasanya hanya 1 mili ya. Kemudian kalau Pulmicort ini isinya 2 mili atau miligramnya jangan lupa ya, kalau lihat obat itu ada mililiter, ada dosisnya. Kalau mililiter berarti itu adalah volumenya ya, airnya gitu ya, pelarutnya.
gitu. Tapi kalau miligram atau gram itu adalah dosis obatnya, konten obatnya gitu ya. Oke. Paham ya? Itu ya, jangan sampai salah. Oke, ini pura-puranya ya. Apa namanya? Dosisnya 1 mili pentolin dan 1 mili pulmicort. Ini caranya ketika kita mengisi, jangan ini tidak dilepas misalnya. Ya. Ini kalau kita pegang terus begini susah dong kerjanya, ya kan? Jadi boleh dilepaskan terlebih dahulu seperti ini, ya. Lalu ini jangan di sini juga, letakkanlah di sini. Ya, jadi kalaupun tumpah kan ini tuh sebenarnya ini ya kakinya udah patah ya. Sebenarnya enggak patah ya harusnya. Iya tuh patah satu kakinya, jadinya dia ini ya. Oke. Ini pura-puranya di bengkok ya, ini supaya kelihatan. Lalu kalau untuk inhalasi nggak perlu mengeluarkan udara ya. Jadi kadang-kadang mahasiswa suka lama ngeluarin udara, ngapain juga nggak apa-apa. Kalau inhalasi mah ada udara. Jadi setiap kali kita membuka speed ini ya, kalau dari pabriknya pasti dia ada ruang udara yang di dalam sini. Kenapa? Karena ini kan karet supaya tidak nempel. Jadi kita kalau udah mau pakai nih, misalnya nih udah melepas gini, jangan lupa digini dulu, lalu ini dikencangkan, gitu ya. Kemudian kalau misalnya ini baru, tidak perlu pakai alkohol scrub ya. Tapi kalau misalnya itu bekas, misalnya ini kan pagi 1 mili, nanti sore 1 mili lagi, gitu ya kan. Nah itu boleh dipakai scrub ya. Kalau enggak perlu ya. Cara mengambil cairan obat, kita lihat permukaan jarumnya terlebih dahulu. Dia lubangnya di sebelah mana? Lubang itu harus benar-benar di bagian bawah dan terendam di dalam larutan. Yang kedua, posisi ini tulisan di squid itu harus ada di depan mata kita supaya kita bisa melihat langsung berapa yang tertarik gitu ya. Tadi kata ibu ini cukup 1 mili ya. Ya. Berarti pastikan sudah terendam jarumnya baru disedot gitu ya gitu. Lalu kalau misalnya kita ingin yakin benar nggak sih ini 1 mili atau enggak, jangan kita langsung dikeluarkan, tarik dulu gitu ya, baru kemudian kita naikkan. Nggak perlu sampai ke jarum, cukup sampai di lehernya saja ya. Udah pas ya 1 mili. Lalu kita masukkan ke sini, jangan dicampur. Misalnya ini ngambil 1 mili, ini ngambil 1 mili lagi. Kenapa? Karena takut nanti tercampur dan nanti komposisinya tidak tepat gitu ya. Ini kita ambil kembali untuk pentolinnya ya, pastikan dia direndam. Karena kalau misalnya jarum itu tidak terendam di dalam air, bisa jadi nanti kita banyak menarik udara. Dan udaranya kan kalau kita nanti memberikan obat melalui intravena itu kan harus dikeluarkan tuh. Kalau ini kan jadi bersih, nggak ada udara. Jadi kalau kita mau lagi nyedot obat itu tenang aja, nggak usah buru-buru kayak orang canggih gitu, cucus gitu ya, tapi nggak bener ya. Tuh ada udara kan, udah 1 mili. Lalu nggak usah juga misalnya gini ditutupin dulu, nanti aja udah, ini kan langsung diisi gitu ya kan. Kalau masukkan ini jarum nggak boleh begini ya, karena tangan kita takut tusuk. Harus single one hand ya. Tuh, baru kita ini. Kalau untuk inhalasi biasanya ini tidak langsung dibuang ya, karena ini kan nggak steril juga, dan obat ini adalah obat luar. Jadi biasanya akan digunakan lagi, biasanya 1 hari 1 speed ya, apalagi BPJS ya. Harus hemat ya, bukan berarti kalau BPJS kita boleh semena-mena, enggak juga. Oke, nah ini lalu nanti kita sambungkan ke sini ya. Kalau misalnya kamarnya agak jauh, biarkan aja seperti ini ya. Lalu nanti kita bawa ke kamar pasien gitu ya. Selamat pagi Ibu. Siapa tadi?
tadi Jenny, Dinda tuh, jadi dalam otak ibu Fitri, menyebut Fitri lagi, tapi kan salah tadi ya. Ibu, perkenalkan ya Bu, saya perawat Erna. Ibu, pagi ini anak ibu akan dilakukan inhalasi ya Bu ya, karena kan anak ibu batuk-batuk terus reaknya juga kering, gak bisa dikeluarkan ya Bu ya. Nah, jadi inhalasi ini tujuannya untuk mengencerkan reak anak ibu supaya nanti anak ibu nafasnya lebih lega gitu ya Bu ya. Nah, kalau mahasiswa kadang-kadang suka nanya gini, apakah ibu bersedia gitu ya. Nah, kalau misalnya ibunya tidak bersedia gimana? Jadi jangan memancing, kalau saran ibu ya, jangan memancing sesuatu yang membuat itu bisa tertunda, karena nanti kenyataannya perawat itu di ruangan tuh programnya tuh banyak banget, jam sekian ngasih ini, sekian ngasih ini, jam sekian nganter pasien ke kamar bedah begitu ya. Jadi ibu, jadi kita tuh jangan nanya apakah ibu bersedia gitu. Nah, kalau misalnya sudah siap, saya akan lakukan sekarang ya Bu ya. Udah, dia nggak ada tawaran lagi kan gitu. Jadi kalau mau mandi kan juga gitu, ibu sekarang sudah waktunya ibu mau mandi, saya bersihkan ya Bu ya, karena ibu kan belum bisa mandi ke kamar mandi, tangannya masih digip, ininya masih diinfus gitu ya. Jadi nggak usah lagi nanya apakah ibu bersedia, nggak usah gitu. Kalau ibu sudah siap, atau misalnya kalau udah ibu setuju, sekarang saya akan lakukan. Kalau ibu sudah setuju, saya akan lakukan. Udah, jadi nggak nanya apakah ibu bersedia, apakah ibu setuju gitu ya. Kalau usah gitu, kita supaya tidak ada tawar menawar. Repot kalau semua pasien nawar menawar, pasien kita nggak cuma satu, banyak gitu ya. Kalau di sini kan cuma satu ya. Gitu ya Bu ya. Baik, Ibu sebelumnya kan pernah juga ya diinhalasi ya. Oh iya, biasanya anak Ibu nangis nggak kalau diinhalasi? Oh, nangis ya Bu ya. Baik. Nama Ibu, ini kan pura-puranya anaknya kecil 3 tahun ya. Kalau misalnya anaknya bisa dia ngomong sendiri, kita boleh nanya untuk identifikasi pasien septik ke pasiennya. Tapi kalau misalnya kayaknya nggak yakin dia bisa menyebutkan, ke ibunya aja. Ibu supaya tepat pemberian obatnya ya, atau ibu untuk keamanan anak ibu gitu ya, kita tanyakan terlebih dahulu ke ibunya. Ibu mohon disebutkan nama dan tanggal lahir anak ibu. Azam, tanggal lahirnya 17 Mei. Azam doang Bu. Ya, Azam. Jangan direkam yang doangnya ya. Iya Bu. Oke. Nah, jadi identifikasi nama itu penting ya. Jangan juga kita hanya mengatakan seperti ini. Ini kan banyak terjadi deh. Selamat pagi Ibu, saya perawat Erna misalnya gitu ya. Ibu mohon disebutkan disebutkan nama dan tanggal lahir Ibu. Jangan ujuk-ujuk nanya begitu ya. Bisa jadi nanti pasien jadi emosi si ibunya. Suster, kan anak saya udah dirawat seminggu, suster nanya-nanya terus sih nama dan tanggal lahirnya, tadi marah lagi ya. Jadi kita tuh harus tahu dulu, Ibu, supaya obatnya supaya obatnya sesuai ini punya anak ibu, atau ibu demi keselamatan anak ibu gitu ya, atau apalagi. Jadi ada tujuan dulu yang disampaikan, baru kita tanya kayak begini. Mohon disebutkan ya Bu ya nama dan tanggal lahir anak ibu. Jadi sebelumnya tuh kita harus ngomong dulu, Ibu, supaya obat ini sesuai untuk anak ibu, demi keselamatan anak ibu, mohon disebutkan terlebih dahulu ya. Jadi apa aja yang penting disampaikan terlebih dahulu, tujuan kita menanyakan nama dan tanggal itu untuk apa. Karena banyak di lapangan itu yang ibunya marah gitu, atau misalnya kalau pasien dewasa apalagi, mereka suster nanya-nanya terus sih nama saya, kan tinggal baca aja di situ. Gitu, ada lagi yang kayak gitu. Karena itu tadi perawat cuma, Pak tolong disebutkan ya nama Bapak dan tanggal lahirnya gitu. Makanya kita tuh harus kasih tahu dulu tujuannya tuh untuk apa sih kita nyebutin nama dan tanggal lahir gitu ya. Dan tidak boleh bukan pasien yang nyebut ya kan, kecuali kalau pasien anak-anak yang tidak bisa menyampaikan secara sendiri gitu. Kalau pada anak-anak kita boleh aja menyebut misalnya gitu, Ade namanya siapa gitu, ulang tahunnya kapan, atau tanggal lahirnya kapan, boleh aja improvisasi ya. Tapi ingat, kalau ke anak-anak kita harus konfirmasi lagi ke ibunya gitu ya. Kalau misalnya ibunya nggak ada,
kan ada gelang di sini ya, karena minimal 2 dari 3 identifikasi sudah kita lakukan tadi ya, nama dan tanggal lahir. Kalau misalnya sekalian dengan gelangnya juga mau dicek, boleh-boleh aja, apa-apa ya. Jadi setiap tindakan yang berbahaya itu harus melakukan identifikasi identitas pasien. Kalau memandikan perlu nggak Ibu? Namanya siapa Ibu? Tolong disebutkan nama dan tanggal lahirnya ya. Ya Ibu tolong sebutkan dulu nama dan tanggal lahir Ibu. Enggak usah ya, cuma ganti spray. Ade, tadi kan ke ibunya udah ya, ibunya udah setuju ya. Ade Azam tadi ya. Ade Azam sudah makan. Hah? Namanya Frankie, Bu. Orang Azam ibunya bilang ya, nggak apa-apa Frankie, nanti coba berikutnya ya, adek Frankie. Nah, Azam pernah lihat alat ini nggak Azam? Mau lihat nggak? Mau pegang nggak? Itu boleh ya. Yang tadi ibu bilang kalau kita misalnya memperkenalkan alat terlebih dahulu boleh. Nah, ada jarumnya nggak Azam? Nggak ada ya. Tuh, boleh dipegang nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Jadi boleh dikenalkan terlebih kepada anaknya. Nah, Azam nanti ini akan dipasang di di mulut sama hidung Azam nanti seperti ini ya. Nih Azam coba dulu nggak? Boleh sama Azam aja, nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa ya, kita kasih dia. Karena kan ini sebenarnya tidak menyakitkan, tapi yang namanya anak percaya deh. Nanti kalau di lapangan dia jangankan lihat alat, lihat perawat aja dia takut, ya kan? Apalagi kalau perawatnya ya nggak ada senyumnya, tambah takut ya. Oke, baik ya. Jadi kita harus sebelum dipasangkan kepada pasiennya harus di apa? Di tes terlebih dahulu ya. Nah, cara mengetes jangan misalnya gini ya. Ini udah dipasang dulu seperti ini. Ada aja, permisi ya, dipasang dulu maskernya gitu. Baru ini dicoba. Katanya, ya enggak, ya gitu. Jadi harus dicoba dulu apakah uapnya sudah keluar. Lalu kalau melihat uap di luar itu cari dinding yang agak gelap ya. Kalau ini kebetulan kelihatan ya. Coba kalau di sini emang kelihatan. Nah, jadi harus di tempat yang gelap. Ini bukan di tempat gelap, maksudnya adalah di latar belakang yang, nah kayak ini misalnya kan kelihatan ya kan. Di sini kelihatan. Di sini nggak kelihatan kan gitu. Nah, obatnya wangi sekali. Oke, kita pasang ya Dek Azamnya. Permisi, ingat ya ini muka orang jadi harus selalu permisi ya. Oke, pasang dulu ya. Ini lucu ya, kayak kalau kita apa? Karaoke ya. Azam suka karaokean kan di rumah? Nah, kalau misalnya anaknya bisa apa komunikasi, nah Azam diisep ya, di apa namanya uapnya supaya obatnya lebih menyerap. Iya pinter, diisep lagi ya sambil napas seperti biasa. Nah ini nggak lama ya, paling cuma 10 menit, lebih kurang 10 menit. Biasakan kalau nyebut waktu perawat nambahkan keterangan apa lebih kurang, karena apa untuk keamanan diri kita, jangan sampai kita dikomplain loh katanya apa 10 menit nggak taunya obatnya nggak habis sampai setengah jam misalnya gitu ya. Jadi kita bilangnya lebih kurang. Kalau misalnya kayak pasien kan banyak pertanyaan kalau ke perawat ya, karena kan kita stay terus suster berapa, jadi kalau obat yang di sini sudah habis ya. Kalau yang tadi 1 mili itu biasanya 10-15 menit juga habis. Tapi kalau misalnya orang dewasa biasanya kan 2 mili ya. Orang dewasa itu biasanya 1 ampel ya. Belum lagi nanti ditambahin NaCl 2, lama banget, itu bisa sampai setengah jam gitu ya. Kalau misalnya pasiennya ada yang nunggu, kita boleh tinggal ya. Tapi kalau misalnya nggak ada, kita harus menunggu selama tindakan itu dilakukan gitu ya. Oke, pinter ya Adek Azam, tarik nafas lagi. Ini supaya apa, obatnya meresapnya lebih bagus gitu ya. Kadang-kadang anak kalau lagi nangis diinhalasi juga bagus, karena kan
Jangan nangis pasti gitu ya. Jadi kan ketarik obatnya. Pura-puranya baik, obatnya udah habis ya. Azam pintar sekali. Buka ya Azam ya, permisi. Nah, oke. Ya, kita cabut ini karena harus dicuci ya, nggak boleh tidak dicuci ya. Jadi walaupun ini adalah punya pasien, nggak boleh ganti-ganti dan kembalikan nanti ke tempat pasien, kita harus mencucinya ya. Nah, karena ini kan basah gitu ya. Oke, lalu biasanya setelah inhalasi itu kita lakukan apa? Chest fisioterapi. Chest adalah dada, fisioterapi dada. Udah belajar kan? Udah, baik. Ada apa? Clapping ya. Ini kalau misalnya clapping seperti ini ya kan, kalau pada anak cukup satu, tapi kalau orang dewasa kan dua. Sini deh, orang dewasa sendiri. Iya deh, kalau pada orang dewasa kita dua tangan karena dia lapangan parunya lebih luas ya kan. Kalau misalnya bagian depannya dulu boleh, asal jangan sampai ke payudara ya. Kalau di depan kan nggak usah beginilah, satu aja. Jadi permisi ya Bu. Nah kalau misalnya di belakang ini kan lapangan paru ya sampai sini ya. Nah ini boleh kita dua tangan. Jangan lupa ininya sambil menguncup supaya ada udara gitu ya. Kedengeran kok kalau kita udah bener nepuknya gitu ya. Jadi naik turun lalu di kiri dan di kanan gitu ya kalau dewasa. Tapi kalau pada anak karena kan dia kecil ya, jadi cukup kita satu. Gitu ya. Lalu inhalasi itu boleh sambil tiduran, boleh sambil duduk. Kita boleh berikan pilihan kepada anaknya. Nah, ada sekarang kita bagian belakangnya ada ya. Oke, ada mau duduk atau miring? Oh, miring aja, baik. Nah, Ibu tolong dipegangin Bu ya. Oke ya, ini agak-agak gede juga nih anaknya ya, jadi seperti ini. Kalau vibrasi gimana caranya? Tarik napas dulu pasiennya. Ada Azam, tarik napas dalam yuk. Nih, jadi seperti ini. Jadi ketika paru-parunya mengembang ya, habis itu baru digetarkan. Itu ya, bukan vibrasi itu kayak tadi ada yang nggak tahu gimana gini, bukan gitu ya, tapi dia harus dalam keadaan tarik napas panjang dulu ya, ketika mengembang baru kita giniin gitu. Namanya vibrasi, getaran ya kan. Lalu bukan begini ya, bukan digetarin anaknya, bukan, tapi di tangan kita tuh gitu ya, emang nggak enak ya kayak gitu ya. Jadi berapa lama melakukan itu? Boleh lebih kurang 10 sampai 15 menit sih kalau pada dewasa. Kalau pada anak boleh 5 sampai 10 menit ya gitu. Nah, dia aja mau minum nggak? Biasanya kadang-kadang dia kan suka gitu ya. Nah, kita boleh berikan minum. Lalu salah satu yang tadi belum disebutkan, ketika kita mau inhalasi itu usahakan jangan setelah makan ya. Boleh 2 jam sesudah makan, lebih aman lagi 3 jam sesudah makan. Mengapa? Karena kalau misalnya diinhalasi persis setelah selesai makan, takutnya nanti terstimulasi untuk batuk atau apa, jadinya dia muntah ya. Oke, udah ya Adek Azam, mudah-mudahan batuknya cepet sembuh ya, napasnya juga lega. Kemarin nurse udah ini kan udah ngajarin batuk efektif ya. Jadi biasanya itu satu paket ya, batuk efektif, fisioterapi dan inhalasi. Karena ada kalanya orang kalau nggak tahu batuk efektif, ada pengen batuk ya udah batuk aja ya kan, tapi reaknya nggak kedapet. Jadi yang bagus itu batuk kalau ada reaknya keambil. Kalau batuk-batuk terus tapi nggak keambil reaknya, capek ya nggak sih, nanti dadanya malah sakit. Ini kalau mahasiswa kalau lagi batuk juga gitu. Gimana cara batuk efektif? Tarik napasnya berapa kali? 3 kali. Berapa lama?
tahan 1 sampai 2 detik. Terus tergantung kekuatan dia ya. Kan kadang-kadang tarik nafas